Shalom, selamat malam bagi setiap kita yang hari-hari ini saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan dan di dalam penyertaan Tuhan. Ya saudara, apapun keadaan dan di sekeliling kita yang terjadi hari-hari ini, biar kita mau terus menaruh iman percaya kita pada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah jaminan sampai pada kekekalan. Dia segala-galanya bagi kita di hidup ini, bahkan sampai di dunia yang akan datang. Tidak ada pilihan lain selain kita meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk ada di mezbah-Mu, dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari hadirat-Mu. Kami tahu di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan, ada pengharapan. Ketika kami lemah, kami kuat di dalam Tuhan. Kami mau menyanyikan iman kami kepada Tuhan malam hari ini. Kami mau perkatakan bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih, oh, terima kasih. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat membisikkanmu. Yesus, Kau kekasih, kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Mari angkat hatimu, katakan dengan iman, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, angkat tangan menyembah. Ku angkat suara, ku angkat suara memuji. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan Tuhan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara, ku angkat suara memuji. Terima kasih Yesus, Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Katakan pujian ini sekali lagi saudara. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan. Yesus, Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Yes, amin. Dari kasih. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggantikan. Yesus, Kau kekasih
jiwaku. Tak ada yang dapat, Tak ada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. kami angkat tanganku, Angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara, Ku angkat suara memuji. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus, Kau segalanya di hidupku. kami angkat tangan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara memuji-Mu Tuhan, amin. Lebih lagi katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Kau segalanya di hidupku. kami angkat tangan Tuhan, Ku angkat tangan menyembah-Mu. kami angkat suara, Ku angkat suara memuji-Mu. kami menyembah-Mu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, tiada yang seperti-Mu, tiada yang sebanding dengan-Mu Tuhan di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Engkau sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, waktu-Mu di dalam hidup kami, bahkan Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus menolong kami, menopang kami. Bahkan sekalipun mungkin Tuhan belum menolong kami, kami mau tetap percaya kepada Engkau Yesus. Ini iman kami kepada Tuhan. Ini pernyataan kami bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama saudara. Sekalipun Kau tak menjawab, Sekalipun Kau tak melepaskan kami, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun kami akan ku Yes Lord, tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. karena bagiku hanya Engkau Tuhanku Tuhan. Kaulah Tuhanku, Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah. Katakan dengan iman, sekalipun Engkau tidak menolong kami, Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun.
sebab bagiku hanya Engkau Tuhan di dunia ini. Amin. Engkaulah Tuhan, Tiada Allah lain, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu. Bahkan apapun keadaanmu hari-hari ini saudara, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan, sebab hanya Dialah jaminan sampai pada kekekalan. Dia Tuhan yang layak, Dia Tuhan yang menjadi pengharapanmu, bahkan sampai dalam kehidupan yang kekal. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Yakinkan hatimu, yakinkan imanmu hari-hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan sekalipun kita belum melihat pertolongan itu, kita mau tetap berkata, kami percaya Tuhan meskipun kami belum melihat. Kami percaya Tuhan meskipun kami belum disembuhkan. Kami percaya meskipun rumah tangga kami belum dipulihkan. Kami percaya meskipun suami, istri atau anak kami belum dijamah oleh Tuhan. Kami akan tetap mempercayai Tuhan itu keuntungan bagi kami. Mari angkat tanganmu, lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhan, tiada Allah tiada Allah lain dalam hidupku. takkan pernah berhenti Tuhan. Amin. Ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti. Sekali lagi dengan iman katakan, sekalipun Engkau tidak menolong, Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. bagiku hanya Engkau Tuhan kami. Amin. Tiada Allah lain, Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Takkan pernah berhenti. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bekerja di dalam waktu-Mu dalam hidup kami.
Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ajar kami hanya punya iman kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan iman kami perkatakan, Untuk Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti dengan pikiran kami Tuhan. Amin. Lewati persoalan badai, cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. lebih lagi angkat imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tidak dapat kami mengerti dengan pikiran kami, namun tetaplah berharap dan percaya saudara. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Saudara yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, katakan dengan iman di hadapan Tuhan, yes, amin. Pasti yang terbaik, amin. Walaupun sulit untuk kami mengerti, Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami tahu Tuhan melewati tantangan, cobaan, bahkan penderitaan. Ajar kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja bagi kebaikan kami, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus menaruh iman dan harapan kami. Kami mau berkata di hadapan Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati badai pencobaan, masalah, amin. Kami akan tetap percaya Tuhan. Tak percaya Waktu Tuhan pasti, lebih lagi katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti, yes. Lewati badai pencobaan, Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik, bahkan kehendak-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Sekalipun tidak mudah untuk kami mengerti, tapi kami tahu Tuhan bekerja untuk kebaikan kami. Ajar kami percaya tanpa syarat. Ajar kami sungguh-sungguh mengimani bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ajar kami melekat hari-hari ini Bapa, karena kami tidak pernah tahu sampai kapan batas hidup yang Tuhan berikan. Namun bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini Engkau membukakan sesuatu bagi kami.
Roh Kudus, kami membutuhkan pengurapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Singkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom buat seluruh jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV dimanapun berada. Saya dari Hotel Broadmoor di Colorado. Ya, saya bersyukur bisa di tempat ini, saudara. Ini adalah satu hotel yang sangat luar biasa. Di sini juga beberapa kali Presiden Amerika menginap di tempat ini, beberapa Presiden Amerika dan orang-orang ternama. Dan puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan, agar kemuliaan Tuhan itu juga bisa kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Ya, selain damai sejahtera, sukacita, itu Tuhan janjikan bagi setiap kita yang boleh terus hidup dalam kebenaran dan perkenanannya. Dan saya juga bersyukur kemarin ketika saya pelayanan hari Minggu di Colorado, di BMC Colorado, saya boleh berjumpa dengan beberapa jemaat Mesbah Doa yang ada di Colorado. Terima kasih ya, bahkan ada yang datang dari LA. Ya, saya bersyukur bagaimana melihat kerinduan mereka untuk bisa ya berjumpa dengan saya, bahkan memberkati saya. Terima kasih ya buat jemaat Mesbah Doa yang ada di Colorado. Terima kasih juga buat BMC Colorado, Bapak Lukas Kusuma yang sudah mempercayakan saya untuk pelayanan di gereja ini. Ya, dan juga Bapak Jimmy sebagai gembalanya. Dan puji Tuhan, ya saya akan bacakan satu kesaksian. Kesaksian ini adalah kesaksian dari seorang ibu jemaat yang Mesbah Doa yang ada di Colorado. Kemarin Minggu saya berjumpa dan dia mau berbagi kesaksian dengan kita, saudara. Ibu ini ya dulunya bukan orang Kristen, ya bahkan dia dulu pernah juara MTQ, saudara ya. Dan saya bersyukur kalau dia yang dari seberang akhirnya Tuhan pilih dan Tuhan selamatkan. Dan dia mau membagi kesaksian, saudara, bagaimana kemarin saya mendengar suaminya juga yang sudah hampir meninggal, tetapi karena dia terus dikuatkan lewat Mesbah Doa, dia praktekkan semua ya firman Tuhan yang sudah didengar dari Mesbah Doa, dia tumpang tangan kepada suaminya. Kemarin saya boleh berjumpa dengan suaminya juga ya, dan suaminya juga dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Baik, saya akan bacakan kesaksian ini dari seorang ibu yang ada di Colorado. Shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi, Bu, ya saya tahu channel Ibu itu dari YouTube. Ketika itu saya sedang mencari-cari ya tayangan di YouTube ya, dan saya melihat channel Ibu. Waktu itu Ibu lagi khotbah, tapi saya juga lupa judulnya apa, Bu. Yang saya ingat ketika itu Ibu menceritakan ketika sedang ada acara di Bali, pertama kali Ibu mau bikin YouTube. Dan Ibu bertanya kepada seorang pemuda yang sedang terlibat syuting saat itu ya, ceritanya seperti itu. Agar Ibu bisa lebih luas menjangkau jiwa-jiwa melalui YouTube. Dan orang itu memberitahu ke Ibu bahwa akhirnya sekarang pelayanan Ibu bisa menjangkau bahkan bangsa-bangsa sampai ke mancanegara seperti yang telah Tuhan firmankan kepada Ibu pada waktu itu. Ya, dan saya melihat, Bu, apa yang Tuhan firmankan ternyata sekarang digenapi. Iya, terima kasih ya Ibu sudah mengingatkan saya. Ya benar, ketika saya pertama kali membuat channel YouTube ini, Tuhan berkata, ya buat channel YouTube, jangkau bangsa-bangsa, jangkau jiwa-jiwa. Dan hari ini benar saya melihat bagaimana Tuhan ya sudah menggenapi itu, sehingga ya saya juga bisa ada di bangsa-bangsa, terutama sekarang saya ada di Amerika, Colorado, New York, Philadelphia, dan semua itu karena anugerah Tuhan. Iya, seperti yang telah Tuhan firmankan kepada Ibu. Waktu Ibu baru percaya, sejak saya mendengar channel YouTube Ibu, saya terus mendengarkan pelajaran-pelajaran dari Ibu dan khotbah-khotbah di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sampai sekarang. Sungguh saya merasa sangat diberkati, Bu, setelah mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan juga kesaksian-kesaksian. Dulu saya ini orangnya pemarah, saya cepat tersinggung, ya saya suka berontak, tidak sabar, banyak kepahitan karena sering sekali suami saya berselingkuh ya. Dan akhirnya suami saya sering berselingkuh dalam pernikahan kami, padahal kami ke gereja. Dan saya terlibat pelayanan di gereja lokal kami. Saya ikut di cell group dan berdoa. Sebenarnya kami suami istri sama seperti ya iman Ibu dulu dari seberang.
Karakter kami, terutama saya sendiri, tidak berubah walaupun sudah jadi orang percaya. Jadi ibu ini dari seberang, dia percaya Yesus tapi karakternya nggak berubah. Sudah ke gereja, sudah pelayanan suami istri, suaminya berselingkuh, dan ibu ini juga ya banyak mengalami tekanan di dalam rumah tangga, saudara. Tetapi saudara, ya setelah dia mendengarkan khotbah-khotbah dan pengajaran saya di YouTube, akhirnya dia mulai mengalami perubahan hidup. Ya sudah ke gereja, terlibat pelayanan di gereja, ke sel group, tetapi karakternya tidak berubah. Ya, dan terutama saya, Bu, saya tidak berubah walaupun sudah jadi orang percaya Kristen, bahkan melayani di gereja. Setelah saya rajin mengikuti mesbah doa dan semua khotbah-khotbah dan pelajaran ibu yang lain saya dengar, tanpa terasa saya mulai merasakan perubahan pada diri saya. Saya merasa damai walaupun sedang menghadapi masalah. Saya juga minta Tuhan yang menguatkan saya, karena saya ingat khotbah Ibu Debbie, jangan titip doa kepada pendeta atau kepada siapapun, ya, karena pertolongan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Suami saya mempunyai problem, Bu. Ya, dia susah tidur beberapa tahun lalu. Jadi kalau mau tidur itu sebelumnya saya harus kasih dia obat tidur, dan dia juga baru bisa tidur semalaman kalau sudah minum obat tidur. Tapi ketika ibu berdoa untuk orang-orang yang terikat dengan obat tidur, saya mempraktekkan, Bu. Saya akhirnya menumpangkan tangan di atas kepala suami saya. Saya juga ikuti doa ibu. Begitu terus, Bu. Sebelum suami saya di atas tempat tidur, selalu saya doakan, saya doa sendiri, saya ikuti kata-kata yang Ibu Debbie ucapkan. Puji Tuhan, Ibu, sekarang suami saya sudah bisa tidur tanpa obat tidur. Wow, dahsyat Tuhan Yesus, ya. Kalau suami saya tidak tenang, ya dia memang sudah berumur, Bu, sudah tua, ya, dan juga mengalami sakit demensia. Saya bilang kepada suami, hai jiwamu, tenanglah dalam Tuhan, diam dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ketika suami saya mulai tidak tenang, saya perkatakan begitu, akhirnya suami saya menjadi tenang. Wow, luar biasa, saudara, ya. Bahkan ya terima kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya diberi kuasa di dalam doa, saya mulai memperkatakan dan ada kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Isa Al-Masih yang telah mengirim hambanya Ibu Debbie dan suami dan juga putri-putrinya untuk melayani kami, sehingga kami menjadi mengerti tentang firman Tuhan. Ibu Debbie dan tim diberkati Tuhan selalu lewat pelayanan, penyembahan. Tuhan memberkati kami yang mau mendengarkan, supaya juga dibagikan channel ini kepada saudara-saudara dan teman-teman kami yang ada di Facebook dan di WA. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa, saudara, kesaksian ibu. Ya, terima kasih ibu buat kesaksiannya. Saya yakini menguatkan banyak orang. Yang pertama tentang obat tidur. Ya, yang pertama tentang perubahan hidup. Ibu sudah menjadi Kristen, sudah ke gereja, pelayanan di gereja, tapi karakter tidak berubah. Ada begitu banyak orang, saudara, yang sudah ke gereja tapi gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi. Ya, ada juga orang-orang yang sudah pelayanan tapi karakternya tidak pernah berubah. Dan ibu ini bersyukur ketika dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah saya tentang perubahan hidup. Hidupnya berubah. Dulu dia tukang marah, tukang tersinggung, apalagi harus dia kemarin cerita kepada saya, saudara, Bu, suami saya itu dulu selingkuh terus, Bu. Dan ketika sekarang dia sakit, Bu, secara manusia itu saya ya sebagai istri, dulu waktu sehat dia selingkuh terus, ya secara manusia kalau sekarang dia sakit kan mungkin istri-istri akan berkata, syukur ya kamu sekarang sakit, saya tidak akan urus. Tapi kemarin saya melihat ibu ini luar biasa, saudara, dia menuntun suaminya, bahkan saudara suaminya kena sakit demensia. Itu pikirannya kadang-kadang ya sudah lupa segala-galanya, dan itu sudah seperti orang yang ya memang gak ingat apa-apa, bisa ngamuk mendadak, bisa marah mendadak. Tapi ibu ini bilang ketika suaminya ngamuk, tidak tenang, marah, dia perkatakan, saudara, dalam nama Yesus tenanglah jiwamu, dalam nama Yesus tenanglah jiwamu, pikiranmu, dan suaminya bisa tenang. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat, dan saya melihat ibu ini sekarang sukacita, ya dia tidak bersungut-sungut. Kemarin ketemu dengan saya, dia menceritakan pengalaman hidup, bahkan suaminya sekarang tidak minum obat tidur lagi karena setiap malam dia perkatakan,
Ya, dalam nama Yesus, tidak usah minum obat tidur, engkau akan tidur. Jadi saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seburuk apapun keadaan kita, sesulit apapun hari-hari yang harus kita lalui, kita percaya bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah sampai di kitab Hosea pasal yang kelima, saudara. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana ya Tuhan itu berkata bahwa ya bangsa ini tetap memilih untuk hidup memberontak kepada Allah. Ya, dan Tuhan marah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Israel. Baik itu imam, nabi, raja, karena mereka semualah yang bertanggung jawab. Dan sekarang kita akan lanjutkan Hosea pasal 5, sekarang sudah sampai di ayat yang ke-8. Judul perikopnya di sana, Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Saudara, ketika hidup kita nggak bertobat, maka kemanapun kita mencari pertolongan semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, kesaksian dari ibu tadi, waktu dia nggak bertobat, padahal dia sudah terlibat pelayanan di gereja, sudah sel group, tapi nggak bertobat hidupnya, dia tidak akan mengalami, saudara, mujizat. Dia tidak akan mengalami, dia tidak akan melihat suaminya itu bisa disembuhkan tanpa obat tidur dan lain sebagainya. Ya, bahkan ya di sini judul firman Tuhannya, judul Hosea ini ya 5 ayat 8, Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Seringkali ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita bukan karena telinganya yang kurang tajam, bukan karena tangan yang kurang panjang untuk menolong kita, tetapi dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu, kata firman Tuhan. Hosea 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin, ya kata firman Tuhan. Ayat yang ke-9 firman Tuhan di sana berkata, saudara, ya ayat yang ke-9, Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai ya suku-suku Israel. Aku memberitahukan apa yang pasti, kata firman Tuhan. Jadi saudara, ya firman ini ayat 8 bilang, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin, kata firman Tuhan. Ya, Gibea dan Rama ini adalah kota-kota orang Israel di dekat Yerusalem. Ya, Hosea bernubuat bahwa kota-kota ini akan menyembunyikan tanda tentang penghukuman yang akan datang. Jadi Tuhan menyuruh Hosea berkata, ya di sana Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Kota-kota ini adalah kota-kota yang hidup dalam pemberontakan. Makanya Tuhan berkata, ingatkan kepada mereka, ya, bunyikan sangkakala. Itu artinya apa? Peringatan keras bahwa akan datang penghukuman Tuhan. Efraim akan menjadi tandus, ayat yang ke-9, saudara, ya. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai suku-suku Israel. Aku memberitahukan apa yang pasti, ayat 10. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas ke atas mereka dan kucurahkan gemasku seperti air. Tuhan berkata, para pemuka Yehuda termasuk imam, nabi, raja, mereka semua menggeser batas. Artinya apa? Tuhan sudah menetapkan satu batasan untuk kita itu bisa, ya ini loh hukum-hukumku. Tetapi mereka ini para pemimpinnya menggeser. Saudara, hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita hidup di batas-batas yang sudah Tuhan atur. Kenapa ada firman yang ditulis? Kenapa ada Alkitab? Ini semua untuk memberikan kepada kita jalan, ya, peringatan, tuntunan. Firman Tuhan itu diberikan untuk menuntun kita. Ini adalah batas yang gak boleh kita langgar. Kalau Tuhan berkata hiduplah dalam kekudusan, ya, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, jangan menipu, jangan kepahitan, jangan bersinah, jangan bersumpah palsu. Ini kan namanya batas yang ditentukan Tuhan. Ada firman Tuhan yang harus kita dengar, yang harus kita hidupi, yang harus kita ya jalankan. Tetapi Tuhan berkata, para pemuka Yehuda, mereka tuh seperti orang-orang yang menggeser batas. Kalau Tuhan berkata A, mari kita hidup A. Batasannya kita sebagai orang Kristen tuh sampai sini. Ya,
Misalnya saya selalu berkata yang merokok itu kan merusak kesehatan. Orang sudah tahu tapi mereka tetap merokok. Engkau itu menggeser batas dari apa yang sudah benar. Ya, dan ketika kita melakukan sesuatu yang melampaui hukum Tuhan, maka saya yakin dan saya jamin hidup kita tidak akan pernah berbahagia kalau kita melanggar hukum-hukum Tuhan. Percayalah saudara. Makanya saya selalu berkata orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Ya, lalu ayat yang ke-11 berkata, ya, Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Mengapa Efraim tertindas? Mengapa mereka diremukkan oleh hukuman? Mari kita introspeksi diri. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi proses tekanan yang berat, tidak ada salahnya untuk kita introspeksi Tuhan. Mengapa ini terjadi? Apa yang harus aku bereskan, apa yang harus aku benarkan dalam hidupku. Kalau ada hal-hal yang memang mungkin belum benar, Tuhan tolong aku, tunjukkan aku untuk aku boleh berjalan dalam jalan yang benar itu. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara. Jangan jalan terus. Ya, sudah tahu penghukuman di depan, sudah tahu hidupnya salah, berdosa, terus berjalan mengikuti apa yang dia mau. Tuhan berkata, makanya Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Jangan berjalan mengikuti kesia-siaan, saudara, ya, karena itu hanya akan membuat hidup kita menderita. Mengikuti jalan dosa, melakukan kecemaran, hidup dalam kepahitan, itu akan membuat kita hidup dalam kesia-siaan saja. Ya, lalu ayat yang sekarang kita ada ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Akhirnya apa, saudara? Tuhan menjadi seperti ngengat bagi mereka, seperti belatung, seperti ulat. Yang harusnya Tuhan itu menjadi penerang, Tuhan itu menjadi pengharapan, Tuhan itu menjadi sandaran, Tuhan itu menjadi pertolongan. Sekarang malah akhirnya Tuhan itu menjadi seperti ngengat, menjadi seperti belatung bagi mereka. Orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan firman, orang-orang yang hanya terus hidup di dalam dosa, akhirnya akan tidak menyukai hal-hal yang berbau kebenaran. Akhirnya mereka tidak akan suka dengan hukum-hukum Tuhan. Dan pada akhirnya mereka justru akan melihat hal-hal rohani itu sebagai sesuatu yang memuakkan. Makanya tidak jarang kita ketemu orang ketika kita bicara firman. Ya, ada orang-orang yang bahkan mungkin dia orang gereja. Kalau kita ngomong firman, kita ngomong tentang Tuhan, mereka akan berkata ini terlalu rohani. Ya, jadi hal-hal rohani akan menjadi sesuatu yang tidak lagi menyenangkan, yang tidak lagi menjadi berkat, ya, tetapi justru sebaliknya membawa sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka. Itu yang terjadi. Tuhan berkata, ya, sebab itu aku akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu, kata firman Tuhan. Sekalipun Efraim mencari pertolongan, saudara, kepada orang lain, dia mencari pertolongan kepada Asyur karena penghukuman yang dia alami, tapi Tuhan bilang mereka juga tidak akan bisa menolong. Jadi saudara, selama pemerintahan Menahem dan Hosea, Israel itu berpaling kepada Asyur untuk meminta pertolongan. Ya, itu ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 15 kalau saudara mau baca. Tetapi bahkan kerajaan-kerajaan besar di dunia pada masa itu tidak dapat menolong Israel, karena Allah sendiri telah memutuskan untuk menghukum bangsa itu. Jika kita mengabaikan panggilan Allah untuk bertobat, bagaimana kita bisa dapat terluput? Saudara, pertobatanlah yang akan mendatangkan pertolongan. Mau kita cari pertolongan kemana saja, ya, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, maka itu semua, saudara, tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, sebaliknya, saudara, walaupun orang mau cari dukungan kemana saja,
Kalau dia tidak bertobat, maka dia pasti akan kecewa. Nah, hari ini saudara, saya akan lanjutkan sedikit lagi biar kita selesaikan pasal ini. Ayat 14, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Ya, jadi kita lanjut ayat yang ke-15, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Ya, ayat yang ke-15 berkata, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Tuhan berkata, ya, ketika orang itu hidup dalam dosa, maka Tuhan akan menjadi seperti singa muda yang akan menerkam mereka. Bahkan mereka akan melihat penghukuman dan murka Tuhan terjadi. Tapi Tuhan bilang, aku akan pergi, ya, pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku, kata Tuhan. Saudara, jangan tunggu sampai kita diremukkan dulu baru kita mau bertobat. Jangan tunggu sampai penyakit datang, jangan tunggu sampai kesusahan datang baru kita mau mengaku bersalah. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, saya percaya biarlah kita semua yang ada di Mesbah Doa, jemaat setia Mesbah Doa, kita mau terus berharap, terus setia dan terus mencari Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, biar kita membawa kita itu semakin introspeksi diri. Apa yang perlu aku benarkan Tuhan? Luruskan jalanku, aku mau belajar hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Mari kita angkat tangan, kita mau berdoa malam ini. Iya, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami hidup terus dalam pertobatan-Mu. Kami tidak ingin jadi orang yang akhirnya mengalami kehinaan dalam hidup kami hanya karena kami tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ajar kami hidup dalam ketaatan, meninggalkan setiap dosa kami. Keluarga demi keluarga diberkati, disertai Tuhan. Suami, istri, anak-anak berbalik mencari Engkau, bertobat dan hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk tunduk dalam kebenaran-Mu, mengejar perkenanan-Mu agar rumah tangga diberkati dan semua anak-anak kami juga hidup dalam takut akan Allah. Berkati keluarga besar kami, orang tua, oma, opa, kakek, nenek, bahkan semua kakak, adik, ipar, semua Tuhan memberkati. Biarlah kami keluarga besar selalu mencari Tuhan. Bahkan mereka yang ada di usia senja, Tuhan memberkati. Para single parent, mereka tidak ditinggalkan sendiri. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan Engkau jamah dan lawat. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit didatang karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi, terutama sembuhkan jiwa kami agar tidak ada Tuhan sakit hati, kekecewaan atau apapun yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, kami tumpang tangan di atas yang sakit, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan memberkati, bahkan Amerika Tuhan memberkati semua Bapak, orang-orang yang tinggal di atas bangsa kami, biar hujan pertobatan tercurah, Indonesia dipulihkan, bangsa kami dipulihkan. Bahkan kami juga terus berdoa Bapak untuk setiap mereka yang sakit, yang berbeban berat, yang punya pergumulan hutang piutang, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, bahkan apapun, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat dan jamah Tuhan bangsa kami. Biarlah Tuhan senantiasa hanya perkenanan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh tim medis yang ada di atas bangsa kami. Tuhan menjamah, memberkati. Di masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada adalah kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat sehingga terjadi pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan untuk semua pergumulan kami. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup menjadi jawaban. Kami mengucap syukur buat malam ini, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati
kesehatanmu, diberkati keuanganmu, bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Dari Colorado saya mengucapkan Shalom dan Immanuel.